Kalau auto lover sedang mencari mobil listrik yang cocok untuk keluarga kecil, tapi budgetnya juga nggak terlalu tinggi, nah di belakang saya sudah ada Neta V2. Seperti apa Neta V2? Yuk kita simak liputannya. Hai Auto Lover, selamat datang di channel Auto Rich bersama saya Richie Rinaldi. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau Auto Lover sekarang lagi cari mobil listrik tapi yang tidak terlalu besar ukurannya, kemudian juga stylish, dan dia juga harganya nih, ini juga yang membuat menarik, harganya ini masih di bawah 300 juta nih teman-teman ya. Nah di belakang saya ini sudah ada Neta V2, dimana kalau kita lihat dari depan ya, fascia depannya ini dia sudah stylish, elegan, dan juga cute ya, lucu gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat mobil ini jadi kayak gemes gitu kan ngeliat dari depannya. Nah, Neta V2 ini memang penyempurnaan ya teman-teman dari Neta V yang pertama. Kalau Neta V yang pertama kalau kita lihat di sini tidak ada aksen plastik seperti ini. Ini juga ventilasinya ini hanya variasi teman-teman ya. Jadi ini palsu semua, tapi yang membuat lebih manis. Karena di sini tadinya dia tidak ada, kemudian di sini juga lebih kecil. Nah, kalau grillnya nih dia memakai tema Starlight nih teman-teman. Di sini Starlight yang stylish, dia sudah ada di sini. Kemudian di sini juga sudah ada chrome gitu ya, yang membuat tampilan si Neta V2 ini juga bertambah menarik nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di sini di depan ini ada tulisan Neta yang ciri khasnya dia ya. Di sini dibuat E-nya ini putus, A-nya juga tidak ada sambung, dan tapi ini membuat kesan futuristiknya itu semakin lebih terasa nih teman-teman di Neta V2 ini atau Neta V2. Dia sudah memakai LED ya, yang elegan juga di sini. Kemudian ini juga kalau dinyalakan malam hari ini sangat terang teman-teman. Saya pernah ngetes juga. Kemudian dia kap mesinnya juga walaupun tidak terlalu besar ya, tapi di sini seolah-olah memang di sini ada mesin walaupun tidak ada mesinnya nih. Kalau saya coba buka ya teman-teman. Nah, ini kalau saya buka seperti ini teman-teman, dia di cover semua, jadi seolah-olah ada mesinnya, tapi di sini tidak ada mesinnya karena ini kan adalah mobil listrik teman-teman ya. Tapi yang terlihat di sini hanya air wiper, kemudian di sini juga ada untuk kita melihat aki ya. Jadi ini untuk ngecek akinya di sini bisa dilihat nih teman-teman. Nah kemudian kalau kita ke sisi samping nih teman-teman, nah di sebelah kiri ini ada port untuk mengecas. Jadi di sini ada AC dan juga DC-nya untuk fast charging dan juga untuk teman-teman kalau mau ngecas di rumah gitu ya. Nah, yang lucunya ya di Neta V2 ini ada dua nih teman-teman ya. Ada dua port di sebelah kanan, tapi yang kanan ini sepertinya tidak digunakan ya. Jadi ini mungkin tadinya ada versi mana gitu ya, tapi di Indonesia dimasukkan untuk port chargingnya ini ada di sebelah kiri. Kita ke samping nih teman-teman. Nah di samping di bawahnya ini dia juga sudah dikasih aksen cladding seperti ini teman-teman. Jadi lebih sporty, kemudian dia juga lebih clean. Dimana teman-teman kalau dia ada fender seperti ini juga mengurangi untuk membuat goresan di bodinya. Nah di sini dia juga sudah memakai velg alloy wheel ya dengan ukuran 16, dimana dengan profilingnya 185/55 nih teman-teman. Jadi dia nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, tapi ngepas lah untuk si Neta V2 ini. Di sini ada lampu sen, dia di sebelah sini. Jadi di
sini di kaca spionnya ini tidak ada lampunya, tapi dia menaruh di sebelah sini nih teman-teman. Kita lihat ke area samping. Kita lihat bagian sampingnya nih auto lovers ya. Di sini dia sangat clean aja ya, tapi di sini dia ada satu lekukan panjang dari belakang sampai dengan sini, dia agak naik nih di sini nih teman-teman. Nah, kemudian di handle-nya ini tidak ada tombol apapun, jadi dia sudah memakai smart key, jadi kita tinggal mendekat aja, langsung kita tarik dan langsung buka. Nah, pengen tahu suaranya dari pintunya seperti apa? Nah, seperti ini. Cukup mantap sih teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke bawah nih teman-teman. Di sini dia dikasih garnish lagi nih teman-teman. Ya, sepanjang ini, jadi nggak polos begitu aja. Tapi di sini dia tidak dikasih. Biasanya kan di sini nih teman-teman ya untuk garis silvernya, tapi di sini enggak. Di sini dia sudah di stiker hitam ya. Sini buritannya seperti ini dan kacanya ini lumayan besar nih teman-teman. Dan memang mobilnya sendiri ground clearance-nya ini hanya 15,5 cm teman-teman. Jadi tidak terlalu tinggi. Jadi untuk teman-teman hati-hati juga nih kalau bawa mobil ini ke daerah-daerah yang lubangnya atau juga cukup terjal gitu ya, karena ini bisa mentok di bawahnya nih teman-teman. Oke auto lovers, yang saya suka juga dari Neta V2 ini adalah bagian belakangnya ya. Justru bagian belakangnya ini apa ya, uh, menarik gitu ya, karena di sini dia tail lights ini memanjang seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang nih auto lovers, jadi kalau misalnya lampu kecilnya dinyalakan, ini lampunya LED-nya langsung memanjang sampai di sini. Nah, ini cukup keren ya kalau dari belakang dengan tampak seperti ini, jadi lebih futuristik juga. Dan juga sudah ada sensor mundur nih. Nah, saya lagi nyari kameranya, ada nggak ya? Oh, ada di sini nih teman-teman. Jadi dia di sini ada kamera mundurnya. Jadi ini nanti teman-teman bisa melihat di layar yang besar itu untuk mempermudah teman-teman untuk parkir mundur seperti itu. Oke, coba saya buka bagasinya, kita lihat ya seperti apa isinya. Nah, bagasinya ini dia memang belum otomatis teman-teman, jadi kita masih pencet aja, di sini ada pencetannya. Kemudian menutupnya kita juga harus pakai tenaga gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, coba kita lihat ke bagasi teman-teman. Di sini bagasinya ini lumayan besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa koper besar, tentunya bisa ya 1 sampai 2 koper, atau koper yang kecil-kecil nih mungkin lebih dari 2 ya, 3 bisa masuk di sini. Kemudian di sini dia juga ada beberapa peralatan teman-teman, segitiga pengaman ya, kemudian sini ada first aid, kemudian di sini juga ini untuk pemadam kebakaran. Nah, ini juga penting banget nih teman-teman. Jadi kalau kita punya mobil EV ya, ini pemadamnya khusus karena tidak bisa memakai pemadam biasa. Jadi dia harus memakai cairan dry chemical powder ini. Jadi kalau pakai pemadam biasa, tentunya nggak akan berhenti apinya nih teman-teman. Nah kemudian di sini juga dia sudah ada tire sealer dan inflator. Jadi kalau misalnya ban kita kempes di tengah jalan, kita tinggal mengisi aja dengan cairan ini. Nah, jadi auto lovers kalau Anda baru punya anak 1 atau 2, bagasi yang cukup lebar ini, apalagi tadi saya udah rebahin gitu ya, ini tentunya akan menjadi storage yang lumayan besar nih ya. Jadi bisa taruh koper, barang-barang gitu ya, atau stroller bisa masuk di sini. Nah, jadi memang untuk tempat penyimpanan si Neta V2 ini juga lumayan cukup besar. Dan dia di sini juga sudah ada lampu LED ya yang menerangi kalau teman-teman sedang mengatur barang atau mencari barang di sini. Kita sekarang coba untuk masuk ke posisi driver ya. Posisi mengemudinya seperti apa. Yuk langsung teman-teman. Oke auto lovers, sekarang saya sudah berada di kursi dari Neta V2 ini. Nah ini kalau pengen lihat ya, dia kuncinya seperti ini teman-teman. Di sini juga dikasih kunci cadangannya, biasanya untuk membuka pintu ya kalau misalnya baterainya habis atau mungkin akinya lagi bermasalah atau habis. Nah ini dia dikasih kunci emergensinya. Oke, sekarang kita lihat ke sini teman-teman, ke arah pintu. Di sini di pintu ini handle-nya dia masih seperti mobil-mobil biasa teman-teman, handle-nya seperti ini. Dia juga sudah dikasih accent chrome, kemudian dia semuanya masih plastik, walaupun di sini sudah ada leather nih teman-teman. Ini juga sudah ada jahitan asli ya. Jadi bukan cetakan plastik, tapi ini benar-benar
rel jahitan, tapi hanya sedikit ya. Di sini dia untuk naruh tangan seperti ini. Di sini ada tempat untuk menyimpan penyimpanan, di sini ada bottle holder, di sini juga ada storage juga. Jadi lumayan lah untuk teman-teman kalau misalnya bawa minuman, taruh di sini juga, atau juga beberapa barang di sini bisa ditaruh nih teman-teman. Nah kemudian untuk jendela sendiri di sini sudah all power window ya, udah all auto maksud saya, power windownya. Nah kemudian di sini juga dia bisa untuk mengunci semua, bisa dari posisi driver ini. Sepertinya tidak ada retract ya, atau saya yang belum ketemu. Mungkin kalau teman-teman yang pakai Neta V2 bisa komen ya, ini udah bisa retract atau belum. Karena tadi kita sudah nyari, belum ketemu nih untuk menutup spionnya nih teman-teman dari dalam ini. Tapi hanya pengaturan untuk ketinggian dan juga kerendahan dari kaca spionnya sendiri. Sekarang saya sedang memegang setir dari Neta V2 ini teman-teman. Di sini dia sudah dilapisi oleh kulit ya dengan jahitan merah, stitching warna merah ini. Kemudian di sini dia ada satu aksen kulit yang berbeda warna. Di sini yang apa ya, menandakan nih untuk posisi depan kelurusan dari setirnya ya, kalau saya bilang nih indikator lah. Nah, kemudian di sini karena setirnya ini dia sangat kecil ya, mudah banget gitu ya untuk mengemudinya ya. Nah, di sini dia cuma ada tulisan Neta, kemudian sudah ada airbag di sini. Kemudian di sini ada phone teleponi, kemudian ada mikrofon untuk membesarkan mengecilkan suara telepon. Di sini ada di bagian kanan ini, teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah untuk pengaturan adasnya nih, teman-teman. Dia ada 9 adas ya. 9 adasnya itu nanti saya akan kasih tahu apa aja. Nah, di sini tapi pengaturannya ini bisa melalui di sini nih, teman-teman. Nah, adasnya sendiri nih dia ada di sini, teman-teman ya. Nah, di sini besar ya ini. Jadi dia ini ada kamera dan dia memantau gitu ya dari posisi depan gitu ya, dan juga belakang. Nah, nanti saya akan kasih tahu ada 9 kelebihan dari adas dari Neta yang memang ini ditonjolkan oleh Neta V2 ini, bahwa mobil ini sangat safety karena sudah memberikan ADAS yang cukup lengkap nih teman-teman ya. Nah, di sini ada 9 smart ADAS function nih teman-teman ya. Ini kalau kita buka juga bisa ya di sini untuk ADAS-nya sendiri. Jadi yang pertama nih ada forward collision warning. Kemudian dia juga ada full speed adaptive cruise control. Itu dari kecepatan 80 sampai dengan 100 nih. Di sini juga ada nih teman-teman ya. Dan juga ini ada lane departure warning di sini. Ada lane keeping assist sistemnya juga. Nah, ini masih memakai bahasa Mandarin, tapi ada bahasa Inggrisnya juga nih teman-teman. Ada automatic emergency braking, traffic jam assist, ada lane keeping assist, kemudian ada front vehicle start reminder. Jadi kalau misalnya di depan nih teman-teman ini sudah jalan tapi kita masih asik buka handphone gitu ya, dia akan ngasih tahu bahwa mobil di depan ini sudah kosong gitu jalanan dan kita harus jalan. Jadi dia akan mengingatkan kita. Nah, kemudian juga ada intelligent cruise assist. Di sini yang tadi saya bilang dia bisa mengikuti mobil di depan dengan kecepatan yang dinamis. Jadi kalau misalnya di depan kecepatannya meninggi atau lebih cepat, dia akan mengikuti dengan kecepatan yang konstan, teman-teman. Dan kalau di depan ngerem, kita juga akan ikutan ngerem. Jadi semua dia sudah intelligent ya, sudah pintar untuk cruise assist-nya. Nah, kemudian di sini ada high beam assist. Jadi teman-teman dia akan menerangi mobil, jadi mengikuti dari mobil yang ada di depan. Jadi kalau misalnya kita mau nyalip, dia lampunya itu akan berubah sendiri untuk menerangi jalannya nih teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau tadi sudah saya jelasin juga di sebelah sini. Nah, di sini ada 2 tuas. Nah, ini yang juga membedakan Neta V2 sama mobil-mobil biasa nih teman-teman, karena dia untuk transmisinya ini ada di tuas sebelah kanan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau jalan, tinggal kita pindahin aja ke posisi ke posisi D, ke posisi netral kalau kita berhenti, dan juga R untuk berhenti. Nah, ini tinggal dipencet seperti ini teman-teman, tinggal dirubah, nanti dia akan jalan. Oke. Nah, teman-teman di sini juga ada hubungannya dengan odometer yang lumayan minimalis nih teman-teman, karena memang tema dari Neta V2 ini kan minimalis, stylish, elegan ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada odometernya
Di sini ada konsumsi baterainya, kemudian juga ada trip A, trip B di sini, kemudian dia ada jam, kemudian dia ada tanda transmisi ya, ada kalau kita di D dia akan berubah menjadi huruf D, kemudian juga ada keadaan untuk bannya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti anginnya kurang atau juga perlu ditambal gitu ya, di sini akan ada warning gitu ya, seperti itu di sini. Di sini ada tuas untuk wiper, di sini dia juga sudah pengaturannya bisa di auto, kemudian bisa diatur juga kecepatannya kalau kita mau lebih cepat atau low, dan ini bisa juga untuk rear wiper nih, untuk wiper belakang teman-teman. Nah ini juga pengaturannya dia tinggal diklik seperti ini, tapi untuk sen kiri dan kanannya ya dia seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau ganti nah wiper seperti ini. Nah ini kecepatannya lebih cepat, nah ini lebih pelan, dan ini juga dia bisa auto juga ya. Nah kemudian untuk lampu jauhnya dia ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau saya tarik ke belakang, nah dia ada lampu jauhnya yang langsung terang sekali ya. Oke, kita ke bagian dari infotainmentnya teman-teman. Di sini ada satu layar yang cukup besar. Kalau dikasih lihat di layar ini nih teman-teman, di sini ada vehicle setting, kemudian juga ada charging setting, ada ADAS, ada vehicle data. Nah, di sini untuk settingan dari si ADAS-nya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kurang enak gitu ya sensitivity-nya, teman-teman bisa rubah ke medium atau ke high atau ke low. Nah, ini tinggal teman-teman kebiasaannya atau seleranya teman-teman seperti apa. Nah, kemudian kalau kita ke vehicle setting nih teman-teman, di sini ada driving lock, kemudian juga ada lock tone-nya. Jadi dia akan bunyinya seperti apa. Nah, kemudian dia juga ada suara nih teman-teman ya. Ini adalah suara virtual yang dimana kalau misalnya ada orang gitu ya yang berada dekat kita atau di pedestrian jalan, ini nanti dia akan bunyi seperti ini teman-teman. Kedengeran nggak? Tapi kalau saya pakai yang engine seperti ini. Oh, jadi seperti ada suara mesin gitu ya, yang mengingatkan orang untuk supaya jangan deket-deket mobil gitu ya, bahwa ini ada mobil nih. Nah, kemudian di sini ada flashlight honkingnya juga, vehicle locating mode. Jadi kalau kita mau nyari mobil kita parkirnya di mana, tinggal dipencet aja dari remote dan nanti akan ada flashlight, atau dia juga bisa memberikan suara posisi mobil kita berada di parkirannya di sebelah mana nih teman-teman. Jadi nggak nyari-nyari terlalu jauh. Nah, kemudian juga ada vehicle location duration-nya. Kalau tadi nih kita mau di 5 detik, 10 detik, atau di 30 detik, tergantung kita nih teman-teman. Kalau saya sih lebih maksimal ya. Nah, nanti kalau udah ketemu kan tinggal kita matiin aja ketemu mobilnya. Nah, kemudian di sini ada cellphone wireless charging, di mana nih tempatnya ada di sini teman-teman ya, di bawah dari layar ini. Teman-teman tinggal taruh aja, nanti handphone teman-teman akan diisi atau di charge oleh padnya yang ada di sebelah sini nih teman-teman. Nah, kemudian ini ada switch data, dari set data, dan lain-lainnya. Di sini teman-teman tadi saya juga udah nyoba ya, ternyata di sini untuk Neta hanya untuk Apple CarPlay. Jadi untuk Android Auto-nya dia belum ada nih teman-teman ya, tapi mungkin pakai Bluetooth dia udah bisa. Nah, kemudian di sini kalau kayak saya pencet suhu nih teman-teman, ini adalah suhu yang sekarang ini ada di dalam mobil ini teman-teman. Nah, ini untuk menaikkan semburannya gitu ya agar lebih kencang, kita tinggal sentuh aja. Nah, ini kalau saya mau lebih dingin lagi di 18, nah ini seperti ini. Kemudian di sini untuk rear dan front defogger ini juga sudah ada teman-teman. Teman-teman kalau mau menyalakan tinggal diklik aja ya. Nah, kemudian di sini kalau kita tidak mau angin dari luar masuk, kita tinggal berubah tandanya seperti ini. Tapi kalau kita pengen udara segar dari luar, lagi di pegunungan bisa ya. Tapi kalau di dalam kota jangan teman-teman. Nanti malah teman-teman batuk-batuk ya seperti itu. Nah ini arah semburannya seperti ini teman-teman. Ini bisa di kaki juga ya. Kemudian di sini juga sekalian sama front defogger nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini berkabut, ini tinggal dinyalain, AC-nya dia akan lebih mengarah ke sana untuk menghilangkan dari kabutnya sendiri. Nah, di sini juga yang menarik teman-teman ya, di sini ada untuk kabin air filter. Jadi kalau misalnya
kita ada di dalam, ini udara di dalam ini akan disaring dan dia akan mengeluarkan udara yang segar nih teman-teman, seperti itu. Kemudian di sebelah sini juga sudah ada airbag. Di atas ini dia sudah ada dua lampu nih teman-teman ya. Sudah ada dua LED yang sangat lucu sih menurut saya. Di sini dia juga sudah ada seperti cincin ya untuk LED-nya. Kemudian di sini sudah ada vanity mirror-nya, walaupun belum ada lampunya sepertinya. Kemudian di sini ada untuk lampu darurat ya, emergency. Kemudian di sini ini juga sudah ada dua colokan. Nah ini colokan yang model lighter teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nambah tuh tempat charge di sini bisa. Kemudian di sini juga ada USB ya. Oke, sekarang saya mau ke bagian untuk joknya ini. Dia memang sudah dibuat nyaman ya dengan kulit sintetis nih teman-teman. Dan dia ini juga bisa mengeluarkan hawa dingin nih teman-teman dari bawah ya. Walaupun di tengahnya juga sudah ada nih teman-teman. Nah, di sebelah tengah saya ini ada cup holder, ada dua ya. Dan dia sangat minimalis, hanya seperti ini aja. Kemudian kalau saya buka di sini juga dia ada ruang penyimpanan ya di sini. Oke teman-teman, nih sekarang saya sudah berada di posisi penumpang. Ini adalah posisi saya mengemudi. Di sini masih ada sekitar 3 sampai 4 jari ya. Tapi untuk kaki saya agak ke depan nih memang dia tidak terlalu luas teman-teman. Kecuali posisi mengemudinya ini agak maju. Tapi karena saya senangnya agak ke belakang, jadi dia agak memakan dari space di penumpang nih teman-teman. Kemudian dia juga sudah ada satu saja ya untuk USB untuk ngecas nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada beberapa device untuk dicas, teman-teman harus membawa satu colokan yang bisa banyak colokan lagi. Jadi multi USB nih teman-teman harus bawa supaya teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lain karena dia hanya cuma ada satu. Di sini tidak ada tempat semburan AC teman-teman. Jadi AC itu kita hanya dapatkan dari AC dari depan nih teman-teman. Nah kemudian di belakang dia juga sudah ada pegangan tangan nih, sudah retract juga nih teman-teman. Kemudian di sini dia juga sudah ada 3 titik ya untuk beltnya. Kemudian untuk joknya ini juga sudah isofix nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa bayi gitu ya, dengan memakai kursi bayi di sini bisa disetting dan juga sungguh ini adalah posisi yang aman atau juga jok yang aman untuk teman-teman membawa bayi seperti itu ya. Nah, kemudian yang jadi catatan juga dari saya teman-teman di belakang ini tidak ada lampu sama sekali nih teman-teman. Jadi penerangan hanya ada di depan. Jadi kalau di belakang tentunya teman-teman bisa menggunakan yang namanya center handphone. Kemudian juga car leather-nya ini cukup nyaman ya untuk kita dudukin. Tapi di sini dia tidak ada pembagian untuk kursi penumpang teman-teman. Jadi kalau misalnya saya rebahkan ke depan tadi, jadi ini dua-duanya ini akan rebah seperti itu. Jadi dia tidak ada pembagian 60-40 untuk kursi belakang. Oke, auto lovers, saya akan coba ya untuk kepala di sini. Walaupun tadi saya lihat ya buritan dari depan ke belakang itu dia agak nurun, tapi ketika saya duduk di kursi penumpang, jarak kepala saya dengan atap itu masih lumayan jauh, sekitar 5 jari nih teman-teman. Jadi masih dibilang cukup nyaman ya untuk tinggi badan saya yang 171 cm. Nah, begitulah auto lovers. Jadi kalau Anda sekarang memang mencari mobil listrik yang compact gitu ya, kemudian juga mudah untuk dibawa, kemudian juga ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi gitu ya, kemudian nyaman, fiturnya juga lumayan banyak, dengan harga yang sangat menarik nih teman-teman. Nah ini saya sedang berada di showroom dari Neta Serpong, di mana nih kalau tadi saya tanya harganya berapa sih sekarang. Nah harganya ini di 299 juta. Kalaupun nanti ada bonus atau apapun nanti teman-teman bisa hubungi nomor di bawah nih yang saya kasih nih teman-teman. Nah silahkan dihubungi langsung ke salesnya di Neta Serpong, teman-teman bisa tanyakan langsung. Nah kemudian juga nih teman-teman kalau misalnya teman-teman mencari
yang compact ini dengan warna-warna yang kekinian. Di sini tentunya ada 4 warna nih pilihan teman-teman yang teman-teman bisa dapatkan, yaitu milk tea, kemudian juga ada baby blue, ada white spark, dan juga ada midnight black nih teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan selera teman-teman. Nah, tadi saya sudah menerangkan ya kelebihan dan juga kekurangan dari Neta V2 ini. Semoga teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan dan juga budget teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan uh, mobil atau electric vehicle yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di vlog Auto Rich berikutnya. Saya Richie Rinaldi, sampai ketemu lagi. Bye.